Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 24 14 20 150 yang akan menjelaskan kembali tentang money management. Mengapa pentingnya mengatur keuangan? Ada salah satu cerita, yaitu kampung miliarder di daerah Turban. Dulu warga di sana kehidupannya sederhana, tapi kehidupan di sana berubah setelah adanya proyek minyak besar atau Pertamina yang masuk ke daerah mereka. Karena proyek itu butuh lahan yang luas, banyak tanah warga yang dibeli oleh perusahaan dan harga yang tinggi banget, sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah per orang. Sejak itu, desa yang tadinya biasa aja ya berubah total. Rumah-rumah jadi megah, banyak yang beli mobil, motor, dan desa tersebut akhirnya disebut sebagai kampung miliarder. Memahami kondisi keuangan secara keseluruhan berarti kita memahami bagaimana keadaan uang saat ini, dari mana uang datang dan kemana uang itu pergi, serta banyak aset dan kewajiban yang kita punya. Dengan melakukan mapping, kita bisa tahu apakah pengeluaran kita sudah seimbang dengan pemasukan. Mapping keuangan juga membantu kita mengenali kebiasaan finansial. Apakah kita selama ini banyak memakai uang untuk kebutuhan pokok atau justru untuk hal yang kurang penting. Dengan begitu kita bisa memperbaiki pola keuangan. Ketika mengalami kekurangan uang, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali arus kas, masuk dan keluar untuk mengetahui sumber masalahnya. Setelah itu, tunda semua pengeluaran yang tidak mendesak dan fokus pada kebutuhan yang paling utama. Upayakan mempercepat penerimaan uang. Adapun perencanaan keuangan, wealth creation menciptakan kekayaan. Fokus pada cara menghasilkan uang atau menambah sumber penghasilan. Mengumpulkan kekayaan setelah punya penghasilan. Tahap ini tentang bagaimana menyimpan dan mengembangkan harta yang sudah dimiliki. Dan yang ketiga, menjaga kekayaan. Kekayaan yang sudah terkumpul dijaga agar tidak berkurang karena inflasi, risiko, atau penyaluran yang tidak perlu. Mendistribusikan kekayaan. Bagaimana membagikan atau mewakili kekayaan dengan cara yang tepat. Yang selanjutnya adalah the level of financial freedom. Stability, menyeimbangkan penyaluran dengan penghasilan dan mulai punya dana darurat. Debt freedom, bebas hutang dari hutang konsumtif dan mulai bisa menabung serta berinvestasi. Dan selanjutnya itu security, sudah punya cash flow pasif penghasilan dari investasi yang cukup mencukupi untuk biaya hidup dasar. Independensi, mandiri finansial, penghasilan pasti dari investasi cukup menutupi seluruh biaya hidup. Abendensi, berlimpah, penghasilan pasif tak terbatas. Adapun itu beban uang. Uang akan menjadi beban ketika kita tidak mengetahui cara berhutang dengan baik. Kita tidak tahu cara mengelolakannya dengan baik, mengambil utang secara sembarangan, dan juga terbelit hutang. Beban bunga. Apa yang dimaksud dengan beban bunga? Beban bunga terbesar dari hutang, atau hutang adalah beban bunga. Semakin lama kita berhutang, semakin besar bunga yang kita bayarkan. Semakin besar presentasi bunga, semakin besar nominal bunga yang dibayarkan. Hutang ada dua macam, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif yaitu orang hutang, nilai aset yang dibeli dan hutang akan naik seiring dengan waktu, contohnya beli rumah. Dan adapun yang konsumtif, nilai aset tidak naik, bahkan turun menurun, tidak bisa memberikan income untuk membayar cicilan pokok plus bunga. Aturan main dalam berhutang, cicilannya itu maksimal 30% dari penghasilan utama. Financial check up yaitu utang, nilai kekayaan bersih. Yang kedua, alur kas atau alur dana. Yang ketiga adalah asuransi. Apa yang dimaksud dengan dana darurat? Secara definisi adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat saja. Apa saja sih kebutuhan darurat itu? Misalnya sakit yang tidak bisa ditunda, masuk UGD, terus kecelakaan di jalan, memutus hubungan kerja, PHK, terus pernikahan kayak kurang dari lebih 1 tahun, sama meninggal dunia. Dan adapun set goals, menentukan tujuan keuangan, tujuan jangka waktu.
Jangka waktu itu misalkan pendek, menengah, atau panjang. Besar biaya. Contohnya dana pendidikan anak, dana pensiun, dana pembelian rumah, dana liburan, modal usaha, sama lain-lain. Dan adapun prinsip-prinsip dasar akuntansi, yaitu ada limited good financial, harus baik, turun asuransi untuk mengurangi kerugian finansial, bukan buat untung dari mencari keuntungan. Itu ada juga prinsip-prinsip dasar akuntansi, insurable interest, kepentingan yang diasuransikan. Asuransi hanya bisa dibuat jika ada hubungan darah atau hukum, seperti antara orang tua, anak, atau suami dan istri. Yang ketiganya itu primary cause, penyebab utama. Lebih asuransi hanya berlaku jika kerugian disebabkan oleh penyebab utama misalnya yang dijamin polisi, misalnya meninggal karena kecelakaan untuk asuransi kecelakaan. Dan juga asuransi terbagi menjadi dua, itu ada asuransi umum, general insurance, untuk perlindungan harta benda dan risiko jangka pendek. Dan yang kedua adalah asuransi jiwa, life insurance, untuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia atau kehidupan seseorang. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari kemarin, dari webinar kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.